Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Pada hari ini kita akan belajar tentang risiko kecerdasan artifisial generatif mata pelajaran KKA. Nah, pertama sekali, supaya pembelajaran kita lebih hikmat, mudah ditangkap, mari bersama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, ketua kelas, mana ketua kelas? Tolong disiapkan, nak. Di depan siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Sebelum belajar berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, kita hari ini sudah siap untuk belajar. Sebelum pelajaran kita mulai, kita cek dulu kehadiran teman-teman kita. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Abdul Ghafur hadir? Hadir. Afzahul Khairani hadir? Apa? Hadir. Alia Adriana hadir? Baik, ada beberapa di antara teman kita yang hari ini sakit, kemudian ada yang apa, kita doakan semoga yang sakit cepat kembali sehat, dan yang apa besok kembali sekolah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ananda masih ingat enggak dengan keyakinan kelas kita? Kelompok 1. Saling menghormati. Nah, apa lagi? Saling menghargai, apa lagi? Stop bully, apa lagi? Tidak makan waktu saat pembelajaran. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas kita disepakati bersama, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, Ibu akan menyampaikan tentang penilaian, karena ujung dari pembelajaran kita itu adalah tentang penilaian, kemudian ilmu yang kamu dapatkan. Penilaiannya ada 3. Yang pertama penilaian sikap kamu ketika pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua, penilaian pengetahuan terkait dengan materi yang kamu terima, apakah kamu bisa menguasai atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan kamu. Apakah kamu nanti ketika Ibu menyuruh kamu mempraktekkan atau latihan, kamu bisa untuk melaksanakannya. Ada pertanyaan terkait penilaian? Tidak? Tidak. Lanjut. Tentang asesmen. Nah, asesmen juga ada 3. Semua pembelajaran itu ada 3 asesmen. Yang pertama namanya asesmen awal, asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran. Jadi nanti ada beberapa terkait pertanyaan yang akan Ibu berikan terkait dengan materi, apakah kamu sudah mengetahui atau belum mengetahui sama sekali. Kemudian asesmen formatif, jadi selama pembelajaran berlangsung kamu Ibu nilai. Kemudian asesmen sumatif, yaitu nanti di akhir pembelajaran atau setelah selesai tujuan pembelajaran. Nanti di akhir pembelajaran akan kita laksanakan. Kemudian adapun yang menjadi tujuan kita yaitu 8 profil kelulusan. Tapi untuk materi tentang KKA hari ini kita ada 3 profil kelulusan, yaitu penalaran kritis, kemudian kemandirian, dan kewargaan. Baik Ananda, terkait dengan materi kita hari ini, itu ada 3 disiplin ilmu, artinya dalam pembelajaran kita ini ada terkait 3 buah mata pelajaran. Artinya di mata pelajaran informatika nanti ada tentang konsep dasar kecerdasan artifisial, itu terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang risiko kecerdasan artifisial. Kemudian pendidikan kewarganegaraan, di PKN kamu juga akan menjumpai etika dan tanggung jawab digital. Kemudian di bahasa Indonesia nanti kamu akan menemukan komunikasi efektif dalam dunia digital. Itu tentang lintas disiplin ilmu terkait materi kita hari ini. Kemudian praktik pedagogik, kita menggunakan pembelajaran berbasis kasus. Nanti ada Ibu beberapa kasus yang akan Ibu berikan. Kemudian
ada nanti diskusi, kolaborasi. Jadi kalau kamu tidak aktif, otomatis nilainya tidak memuaskan ya. Jadi kalau kamu aktif dalam pembelajaran dalam kelompok berarti kamu akan mendapatkan nilai. Kemudian kemitraan pembelajaran. Nah, pada mata pelajaran KKA dengan materi risiko kecerdasan artifisial, nanti kamu akan bertemu dengan guru kewarganegaraan sesuai dengan kemitraan dalam pembelajaran tadi. Kemudian oleh orang tua, seandainya oleh orang tua kamu dibatasi penggunaan HP di rumah atau penggunaan aplikasi tertentu di rumah, kamu jangan marah. Karena tujuan dari orang tua itu adalah baik untuk menjaga atau memproteksi diri kamu dari hal-hal yang tidak membuat kamu aman. Kemudian komunitas pegiat teknologi lokal yang dapat memberikan wawasan tentang perkembangan teknik kecerdasan artifisial. Karena untuk zaman sekarang KA itu adalah segalanya. Nah, Ibu mau putarkan sebuah video. Silakan kamu simak. Mudah-mudahan video ini sedikit memancing dan menyenangkan untuk kamu lihat. Nah, silakan disimak. Apa yang kamu tangkap dari video tadi? Kecerdasan. Kecerdasan yang seperti apa? Nah, ayo kelompok 1. Apa yang tertangkap dari video tadi? Apa Khalid? Tanpa etika seseorang dapat menghancurkan dirinya sendiri. Tepuk tangan untuk teman kita. Benar sekali enggak? Apakah hanya kita mengutamakan kecerdasan saja? Apakah kita mengutamakan kecerdasan saja? Tidak. Harus perlu etika. Kelompok 2. Apa yang kamu tangkap dari video tadi? Kecerdasan AI. Jadi AI itu adalah sebuah kecerdasan. Kelompok 3. Kejujuran, kecerdasan, etika. Nah, jadi dapat kita tangkap dari video tadi tentang ada kecerdasan, tentang kejujuran, tentang etika. Nah, itu pemahaman awal kamu terlebih dahulu tentang kecerdasan artifisial. Nah, ada 3, baru 3 yang kamu dapatkan. Baik, nanti akan muncul di video berikutnya. Kita lanjut. Nah, video kedua. Coba disimak ya. Silakan dicatat yang pantas dicatat. Banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti pada Apa tadi kata videonya? AI dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kelompok 4 ya, dari kelompok 4. Dari kelompok 2 ada 2 garis besar yang disampaikan oleh video tadi. Yang pertama tentang manfaat AI, yang kedua tentang resiko AI. Coba sebutkan apa manfaat AI? Postingan, apa lagi? Sosmed, apa lagi? Ya, silakan. Suara, boleh suara, apa lagi? Gambar. Oke. Kemudian resiko, apa tadi resiko yang bisa didatangkan dari AI? Bisa menimbulkan kejahatan. Iya enggak AI bisa menimbulkan kejahatan? Nah, sudah 2 video yang kamu simak tadi. Nah, jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita dari video-video tadi, yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial generatif dengan bahasa sendiri. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi minimal 3 resiko penggunaan kecerdasan artifisial generatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Sekarang Ibu bagikan materi supaya nanti kamu terlayani yang visual, yang audio, yang kinestetik. Gimana? Sudah ada materi masing-masing, satu kelompok, satu. Nah, selanjutnya. Pada pelajaran sebelumnya, kita belajar tentang apa? Data. Pelajaran sebelumnya kita belajar tentang data. AI yang akan kita gunakan, yang akan disampaikan itu adalah data. Ya, dari data AI baru bisa menjawab. Benar atau tidak?
pernah menggunakan meta AI? Apa pertanyaan yang pernah kamu berikan? Apa itu COVID-19? Berarti kan itu sebuah data. Nah, pertanyaan yang kamu berikan itu data. Karena kemarin kan kita belajar data itu tidak selalu. Data tidak hanya bentuk selalu angka, tapi juga dalam bentuk tidak angka atau datanya data kualitatif. Jadi pertanyaan kamu tentang COVID-19. Kamu tanya dengan meta AI, dijawabnya atau tidak? Jadi materi sebelumnya ini tentang data sangat berkaitan dengan penggunaan AI ke depannya. Nah, ini ada apresiasi. Siapa yang bisa berbagi pengalaman menggunakan aplikasi berbasis AI itu boleh kita sebut dengan KA ya. AI bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya KA. KA artinya kecerdasan artifisial. Sama dengan AI ya. Siapa yang bisa untuk berbagi pengalaman menggunakan aplikasi KA seperti ChatGPT? Apa yang pernah kamu gunakan AI di dalam kehidupan kamu sehari-hari atau dalam mencari tugas? Ada berapa AI atau AI apa saja yang pernah kamu gunakan? Selain dari meta AI, apa lagi? Pernah menggunakan ChatGPT? Pernah? Pernah? Apa lagi? Google, apa lagi? Yandex, apa lagi? Chrome, apa lagi? YouTube Go. Apa tanda AI di sana? Nah, pernah kamu membuat foto kamu, terus kamu ubah-ubah? Baik, supaya kelihatan cantik seperti ini. Supaya ada kacamata dikasih ini. Supaya ada topi dikasih ini. Nah, ya, siapa itu yang bekerja? AI itu yang bekerja, ya. Berikutnya, ini ada ibu pertanyaan, siapa yang pernah menggunakan filter Instagram di TikTok-nya? Siapa yang pernah menggunakan filter di Instagram atau di TikTok-nya? Siapa yang pernah? Siapa itu yang bekerja? Nah, rata-rata semua pernah ya. Kalian obah-obah. Jawab pertanyaan ibu. Ini pertanyaannya benar dan salah. 1. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Benar atau salah? Benar. Itu adalah sedikit kuis tentang AI. Memahami, menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang suka lihat di papan boleh, yang suka lihat di kertas juga boleh. Isinya sama. Nah, coba dilihat. Kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan. Nah, ini terkait dengan video materi kita pembelajaran hari ini. Yang tadi kan berupa teks, kemudian ini berupa videonya. Mohon disimak ya. Perkembangan pesat kecerdasan artifisial atau KA generatif tidak hanya Nah, kita lanjut dengan ini lagi. Diskusi kelompok. Nah, kita sudah duduk berkelompok. Ini ada kasus. Di kasus ini pertanyaannya sama. Ibu mohon nanti kamu bekerja sama. Waktu kamu bekerja sama itu, Ibu akan melakukan penilaian. Ada 4 kasus. Nanti yang untuk kelompok 5, kasusnya kasus pertama. Ada yang akan kamu jawab di sana. Kamu tulis dalam kertas, dalam buku. Setelah itu dipresentasikan ke depan jawaban dari pertanyaannya. Silakan dicari jawabannya. Ini kasusnya. Kelompok 2, kasus nomor 2. Kelompok 3, kasus nomor 3. Coba dibaca, kemudian dicarikan jawaban yang 3 itu. Ibu kasih waktu 5 menit. Kira-kira bisa? Yang Ibu melakukan penilaian? Yang tidak aktif berarti nilainya kurang ya? Kelompok 1. Sudah dibaca? Sudah. Sudah dijawab pertanyaannya? Silakan dijawab pertanyaannya. Sudah dibaca? Baca agak keras supaya yang lain bisa mendengarkan. Ya. Kemudian dijawab pertanyaan yang 3 itu. Ya.
Kelompok 5. Silakan dibaca. Kelompok 4. Yang melamun, nilainya juga melamun. Nah. Kenapa tidak dibaca? Setelah dibaca, dijawab pertanyaan yang 3 itu. Pertanyaan semuanya sama. Kasusnya saja yang berbeda. Sudah menemukan jawaban? Silakan kelompok 1. Bacakan ke depan. Rina adalah seorang siswa kelas 8 yang baru saja mengenal aplikasi Nah, ternyata bahasa yang ditampilkan oleh Rina adalah bahasa AI. Yang kedua, bagaimana resiko tersebut bisa terjadi? Karena Rina tidak membacanya. Kemudian siapa yang terdampak dari resiko tersebut? Rina. Nah, Rina jadi yang terdampak karena kasus tersebut. Nah, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Semua tepuk tangan. Silakan duduk. Kelompok 2, silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa minggu kemudian banyak pesanan dari nomor yang Nah, tepuk tangan kita berikan kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Kita lanjut dengan kelompok 3. Kelompok 3. Bahas tentang guru di media sosial. Suatu hari Raffi siswa kelas 8 media Penyebaran informasi palsu atau disinformasi. Guru olahraganya atau siswanya? Bagaimana, Nak? Siswanya. Ya. Siapa nama siswanya tadi? Raffi. Jadi yang terdampak itu adalah si Raffi. Nah, silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Kita lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risiko tersebut bisa terjadi karena salsa mengandalkan AI untuk sembah. Nah, mantap. Tepuk tangan kepada kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi nomor 1 yang diperbaiki ya. Tepuk tangan kita berikan kepada kelompok 5. Coba kita buat kesimpulan. Kan ada 5 kasus tadi ya. Ada 4 kasus tadi. Coba kita buat kesimpulan dari kasus tersebut. AI banyak menimbulkan resiko. Artinya kita tidak boleh percaya penuh kepada AI. Dari serangkaian pembelajaran yang kita lakukan tadi, kira-kira apa yang paling mengejutkan? Ini baru ya, materinya AI ini baru. Apa yang paling mengejutkan dari pembelajaran hari ini? Nah, AI. Ternyata AI itu juga memiliki dampak positif. Apalagi? Berisiko. Terus apa lagi? Bisa enggak kamu berpikir? Enggak. Nah, karena kamu berpikir dalam AI ya donyo kan gitu. Nah, jadi kita tidak harus kita harus mengubah cara menggunakannya, tidak harus ketergantungan. Nah, setelah ini kita akan melaksanakan kuis. Ini Android, tolong diambil yang pemiliknya ke depan. Baik, kita berikan sebuah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, masing-masing kelompok menyediakan 1 buah kesimpulan. Kita tidak harus selalu tergantung kepada AI atau KA. Dari jawaban kelompok 2, bagus ya. Kelompok 3, kelompok 4. Jika kita menggunakan AI, pertimbangkanlah dengan etika. Bagus ya. Kelompok 3. penyalahgunaan data yaitu susulan AI membutuhkan data dalam jumlah besar untuk dilatih termasuk data pribadi. Oke, jawaban dari kelompok 1. Ada tambahannya? Kelompok 5. Tambahan silakan. Tunggu, gantian. Silakan ditambahkan. Jangan terlalu percaya kepada AI. Tambahan kelompok 2.
EI itu mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Tambahan dari kamu ada? Ada mempunyai dampak positif. Iya, karena EI memiliki dampak positif dan juga dampak negatif dan juga beresiko. Nah, ada tambahan kelompok 4 sama 5? Tidak ada? Untuk materi berikutnya, pembelajaran berikutnya itu tentang dampak negatif dan dampak positif dari EI. Nah, berikut ini ada kuis nilainya untuk satu kelompok. Jadi HP satu kelompok. Silakan di scan barcode-nya kemudian dijawab bersama. Silakan di scan barcode-nya. Waktu kamu melakukan scan itu siapa yang bekerja? EI. Ya. Berarti kamu udah praktek tuh. Ketika kamu salah. Submit. Nah, gitu. Thank you. Nah, muncul soal nomor 2 lah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.